Ferdy Sambo tamat, anak buah bongkar jumlah pelaku yang menembak Brigadir J. Nama Putri Chandrawati diungkap di persidangan. Kita telah memeriksa 3 personil Pati Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Pama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Dari kesatuan di Propam, Polres, dan juga ada beberapa personil dari Polda dan juga Baris Krim. Richard Eliezer ini sebagai justice kolaborator ya, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah sangat jelas ya, bahwa klien saya dalam proses penyidikan maupun penuntutan maupun di persidangan itu dipisah dengan tersangka atau terdakwa yang lainnya. Dalam proses penyidikan itu dilaksanakan ya, tapi dalam proses persidangan awalnya dipisahkan, kemudian sekarang digabungkan. Terkait dengan dinamika ini, kami tentunya tim penasihat hukum akan lebih fokus ya, karena kami sudah harus siap dengan segala dinamika dari persidangan yang terjadi ya. Tentunya kami akan fokus kepada pembelaan kami ya. Jadi kami sudah sampaikan di sidang terakhir bahwa kami tetap mohon supaya agar dipisahkan. Majelis Hakim menyampaikan untuk saat ini masih diperlukan untuk digabungkan dengan 2 terdakwa yang lain, RR dan KM. Kami menghormati dan menghargai. Kemudian Majelis Hakim menyampaikan bahwa nanti melihat kalau sudah tidak perlu digabungkan lagi akan dipisahkan. Terkait dengan dakwaan ya, khususnya karena tiga orang terdakwa yang saya pegang ya, Irjen Hendra, kemudian Kombes Agus sama AKP Irfan ya. Tiga-tiganya tidak bereksepsi. Tiga-tiganya saya pegang ya. Kemudian memang kami tidak mengajukan eksepsi. Tidak mengajukan eksepsi itu bukan menganggap bahwa dakwaan itu benar. Tidak mengajukan eksepsi karena setelah kami meneliti ternyata surat dakwaan itu sudah memenuhi syarat formil maupun syarat material dari satu surat dakwaan. Nah selanjutnya mengenai kebenaran dakwaan nanti kita akan buktikan di persidangan. Ferdy Sambo tamat, anak buah bongkar jumlah pelaku yang menembak Brigadir J. Nama Putri Chandrawati diungkap di persidangan. Suara Tasikmalaya.id. Drama pembunuhan berencana terhadap Brigadir J makin jelas dan terang benderang. Kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J kini tengah masuk arena persidangan dan kelima terdakwa yang terlibat langsung dari sejumlah lainnya didakwa melakukan penghalangan penyidikan. Dalam deretan terdakwa yang disidangkan, pengadilan juga menghadirkan banyak saksi, baik yang terlibat langsung maupun saksi lain yang dinilai ada kaitannya dalam kasus tersebut. Satu di antara saksi yang dihadirkan di persidangan adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit. Dalam kesaksiannya, Ridwan Soplanit mengatakan jika Ferdy Sambo ikut menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022. Ungkapan itu memperkuat saksi lainnya yang juga mengatakan hal sama, yakni Ferdy Sambo ikut menembak Brigadir J. Kesaksian Ridwan Soplanit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 21 November cukup jadi sorotan. Awal mulanya Ridwan Soplanit mengaku mendapat informasi tentang tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae. Ridwan Soplanit menjelaskan apa yang menjadi cerita dan Ferdy Sambo mengenai peristiwa yang terjadi di Duren 3 ialah tembak-menembak. Terjadi tembak-menembak antara Eliezer dengan Yosua, seperti yang kamu lakukan tadi, kata Majelis Hakim bertanya kepada Ridwan Soplanit. Sampai berapa lama cerita itu ada di benakmu? Tanya Majelis Hakim. Kemudian Ridwan Soplanit menjawab jika dirinya masih percaya dengan cerita Ferdy Sambo soal baku tembak. Hal yang membuatnya membuang pikiran cerita tembak-menembak adalah tentang temuan di TKP Duren 3.
Sampai dengan perjalanan proses pemeriksaan itu, TKP Duren 3 sampai di Polda Metro juga masih sama. Sampai di Barreskrim masih sama, jawab Ridwan. Dari sana hakim menanyakan apakah saat ini masih percaya pada cerita atau kronologis tembak-menembak yang dibuat Ferdi Sambo. Nah, sekarang cerita itu benar atau enggak? Kata hakim lagi bertanya kepada Ridwan Soplanit. Tidak benar yang mulia, kata Ridwan. Majelis hakim bertanya kembali pada Ridwan Soplanit mengenai peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di Duren 3. Ridwan Soplanit lantas menceritakan, jika yang terjadi di Duren 3 bukan peristiwa tembak-menembak, yang benar yang mana menurut kamu, Ridwan Soplanit? Kata majelis hakim bertanya dengan suara tegas. Yang kami ikuti saat ini, yang masih kami ikuti, kata Ridwan Soplanit. Bahwa memang terjadi, bukannya terjadi peristiwa tembak-menembak, tapi peristiwa, kata Ridwan Soplanit, yang terjeda kesaksiannya. Hakim lantas mengatakan Ridwan Soplanit tidak takut dan sungkan untuk mengungkapkan semuanya. Namun Ridwan Soplanit gak usah sungkan, kata hakim. Peristiwa menembak Yosua Brigadir J ditembak seperti itu, kata Ridwan Soplanit menjawab pertanyaan hakim. Di sana majelis hakim lantas menanyakan siapa saja yang menembak Brigadir J hingga menyebabkan kematian. Ridwan Soplanit lagi-lagi mengatakan hal yang di luar dugaan. Dia mengatakan jika yang menembak bukan hanya Baradae. Oleh siapa Brigadir J ditembak? Kata hakim bertanya pada Ridwan Soplanit. Oleh Baradae yang mulia dan FS terdakwa Ferdi Sambo, kata Ridwan. Oleh Baradae dan FS atau Ferdi Sambo, kata hakim bertanya lagi. Ya betul, kata Ridwan Soplanit.